Stella tadi ya dari kriminologi bicara soal bagaimana dengan anak-anak muda yang sekarang ini banyak sekali masuk ke dalam sistem ekonomi yang sifatnya gigs atau prekariat yang tidak terlalu pasti. Oh, tidak pasti. Ya. Ekonomi ya? Ekonomi, ya. Baik. Siapa Stella? Stella. Stella, kamu orang yang takut juga Stella? Kamu termasuk takut menghadapi situasi ini? Iya takut Pak. Oh tidak takut? Takut Pak. Takut? Iya. Kenapa takut? Karena Kenapa saya takut? sudah melihat sepupu saya mengalaminya sendiri gitu. Gimana? Sorry, gimana? Karena saya sudah melihat sepupu saya mengalaminya sendiri gitu. Jadi Mengalami generasi sandwich. Iya. Oke, makasih. Jadi kamu takut ya? Iya, salah satu bentuk kekhawatiran saya saja. Oke, satu lagi, Bung. Raffi sebelah mana? Siapa? Oke. Silakan. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Iya, tadi intinya saja ya Pak. Apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. aja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa, pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Kalau itu kemudian tanah akan diberikan, katakan kalau sekarang yang rame di Rempang yang kemarin ya, rame sekali. Bagaimana sih caranya? Itu tanahnya siapa? Dulu, ketika kebijakan pemerintah akan dilakukan dan kemudian pekerjaan mesti dilaksanakan, pokoknya iya aja deh. Ini tanahnya nggak ada sertifikatnya. Di mana sertifikat yang sudah beres? Belum. Program sertifikasi kan baru jalan pemerintahan sekarang saja. Mitigasi itulah yang kemudian penting untuk mencegah.
Sehingga saya sampaikan kepada Menteri PU, umpama yang paling banyak ini, atau Menteri Perdagangan, Investasi, Penanaman Modal, saya sampaikan, coba Anda rekrut karyawan yang tidak semuanya insinyur. Mohon maaf kalau ada yang insinyur. Tolonglah antropolog, tolonglah sosiolog, tolonglah psikolog, agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan lebih dulu. Dan kadang-kadang pemerintah nggak mau. Capek menjelaskan, udahlah pakai undang-undang pengadaan tanah aja. Makanya ceklek. Begitu nggak mau, hukumnya berjalan. Begitu hukum berjalan, tampilannya adalah kekerasan. Itu yang terjadi. Maka adalah bagaimana konflik itu muncul. Hari ini sebenarnya tracknya sudah menuju. Ada tim untuk menangani mafia tanah. Terus kemudian ada pelaporan yang makin terbuka. Alat ini sekarang bisa dipakai dengan medsosnya untuk membuka apapun, bahkan bukan transparan lagi sekarang. Telanjang sekarang. Maka kalau kemudian mitigasi itu bisa dilakukan, sebenarnya mencegah jauh lebih baik. Bahwa nanti ada konflik dan sebagainya, maka istilah kompensasi tadi yang disampaikan adalah proses ganti untung, tidak lagi rugi. Dari beberapa pengalaman yang pernah saya handle, setidaknya 4 masalah yang ada di Jawa Tengah, 1, ternyata pendekatan ini penting. Kawan-kawan aktivis, ilmuwan sosiolog, antropolog yang menjelaskan karakter di desa itu cukup bisa memberikan. Atau Thomas Toga, tokoh masyarakat, tokoh agama yang jauh dia sangat bisa dipercaya. Uniqueness ini seringkali tidak dilihat oleh pemerintah, seolah-olah semua bisa menyelesaikan lewat pintu depan. Gak sesuai, sikat bleh, gak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pak Dekan, terima kasih beserta seluruh keluarga besar FISIP UI yang mengundang saya. Yang pertama saya mau minta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu. Dan tuduhan itu keliru ternyata. Karena saya baru bisa datang pada hari ini, jadi saya minta maaf. Dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya, di mana saya pernah menimba ilmu di sini. Terima kasih. Seluruh staf pengajar, guru besar yang hari ini hadir, terima kasih. Teman-teman mahasiswa yang beberapa hari ini sudah mulai menikmati kuliah di UI, rasakan nikmatnya. Anda akan mengalami proses yang menarik dengan guru-guru dosen yang nyebelin, yang pasti sering kasih tugas, dan Anda tahu nilainya pelit. Foto itu otentik. Saya pernah kuliah di sini. Tapi ketahuilah, gara-gara dosen yang nyebelin, sering kasih tugas, dan pelit, saya bisa berdiri di sini karena mereka. Saya digebukin oleh teman sendiri. Dan itu buat saya, kami biasa saja. Belum putus kok. Belum putus itu dinamika seperti itu saya nikmati biasa saja. Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani. Oke ya, jadi kita bisa membedakan ketika kita sudah berada di jabatan, apa yang kita lakukan. Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu.
Dan agar kamu, Noval, bisa mengetahui, kamu akan saya kirimi 2 buku saya. Mungkin buku itu cukup bisa menjelaskan keraguanmu, agar kelak nanti kamu boleh menentukan pilihan dengan objektif. Siapa yang mau kamu pilih? Tidak harus Ganjar. Jangan tergesa-gesa milih Ganjar. Anda cek dulu, Anda pastikan dulu, Anda yakin nggak dengan saya? 2 buku itu akan menjelaskan apa yang kami kerjakan. Dan 1 buku itu judulnya Hitam Putih Ganjar. Hitam putih, nggak pernah abu-abu. Itu yang mungkin kamu akan melihat nanti apa keputusan-keputusan penting ketika kita harus berada pada jabatan publik. Mudah-mudahan menjelaskan. Saya minta ada staf saya di sini. Oh ya, mintain Noval, ya Stella juga dong. Akan saya kirimi buku saya. Stella tadi ya dari kriminologi bicara soal bagaimana dengan anak-anak muda yang sekarang ini banyak sekali masuk ke dalam sistem ekonomi yang sifatnya gigs atau prekariat yang tidak terlalu pasti. Oh, tidak jaminannya. pasti. Ya, Ekonomi ya? ekonomi, ya. Baik. Siapa Stella? Stella. Stella, kamu orang yang takut juga Stella? Kamu termasuk takut menghadapi situasi ini? Iya takut Pak. Oh tidak takut? Takut Pak. Takut? Iya. Kenapa takut? Karena Kenapa saya takut? sudah melihat sepupu saya mengalaminya sendiri gitu. Gimana? Sorry, gimana? Karena saya sudah melihat sepupu saya mengalaminya sendiri gitu. Jadi Mengalami generasi sandwich. Heeh. Iya. Oke, makasih. Jadi kamu takut ya? Iya, salah satu bentuk kekhawatiran saya saja. Oke, satu lagi, Bung. Raffi sebelah mana? Siapa? Oke. Silakan. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Nggak Ya, apa-apa, tadi asik kok. intinya saja ya Pak, apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. aja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat-lihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an.
Dia memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa, pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Kalau itu kemudian tanah akan diberikan, katakan kalau sekarang yang rame di Rempang yang kemarin ya, rame sekali. Bagaimana sih caranya? Itu tanahnya siapa? Dulu, ketika kebijakan pemerintah akan dilakukan dan kemudian pekerjaan mesti dilaksanakan, pokoknya iya aja deh. Ini tanahnya nggak ada sertifikatnya. Hei, di mana sertifikat yang sudah beres? Belum. Program sertifikasi kan baru jalan pemerintahan sekarang saja. Mitigasi itulah yang kemudian penting untuk mencegah. Sehingga saya sampaikan kepada Menteri PU, Mbak yang paling banyak nih, atau Menteri Perdagangan, Investasi, Penanaman Modal saya sampaikan. Coba Anda rekrut karyawan yang tidak semuanya insinyur. Mohon maaf kalau ada yang insinyur. Tolonglah antropolog. Tolonglah sosiolog, tolonglah psikolog, agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan lebih dulu. Dan kadang-kadang pemerintah nggak mau, capek menjelaskan, udahlah pakai undang-undang pengadaan tanah aja. Makanya ceklek, begitu nggak mau, hukumnya berjalan. Begitu hukum berjalan, tampilannya adalah kekerasan. Itu yang terjadi. Maka adalah bagaimana konflik itu muncul. Hari ini sebenarnya tracknya sudah menuju. Ada tim untuk menangani mafia tanah. Terus kemudian ada pelaporan yang makin terbuka. Alat ini sekarang bisa dipakai dengan medsosnya untuk membuka apapun. Bahkan bukan transparan lagi sekarang. Telanjang sekarang. Maka kalau kemudian mitigasi itu bisa dilakukan, sebenarnya mencegah jauh lebih baik. Bahwa nanti ada konflik dan sebagainya, maka istilah kompensasi tadi yang disampaikan adalah proses ganti untung, tidak lagi rugi. Dari beberapa pengalaman yang pernah saya handle, setidaknya 4 masalah yang ada di Jawa Tengah, 1, ternyata pendekatan ini penting. Kawan-kawan aktivis, ilmuwan sosiolog, antropolog yang menjelaskan karakter di desa itu cukup bisa memberikan. Atau Thomas Toga, tokoh masyarakat, tokoh agama yang jauh dia sangat bisa dipercaya. Uniqueness ini seringkali tidak dilihat oleh pemerintah, seolah-olah semua bisa menyelesaikan lewat pintu depan. Gak sesuai, sikat beleh, gak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pak Dekan, terima kasih beserta seluruh keluarga besar FISIP UI yang mengundang saya. Yang pertama saya mau minta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu. Dan tuduhan itu keliru ternyata. Karena saya baru bisa datang pada hari ini, jadi saya minta maaf. Dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya, di mana saya pernah menimba ilmu di sini. Terima kasih. Seluruh staf pengajar, guru besar yang hari ini hadir, terima kasih. Teman-teman mahasiswa yang beberapa hari ini sudah mulai menikmati kuliah di UI, rasakan nikmatnya. Anda akan mengalami proses yang menarik dengan guru-guru dosen yang nyebelin, yang pasti sering kasih tugas, dan Anda tahu nilainya pelit. Foto itu otentik.
Saya pernah kuliah di sini. Tapi ketahuilah gara-gara dosen yang nyebelin, sering kasih tugas, dan pelit, saya bisa berdiri di sini karena mereka. Saya digebukin oleh teman sendiri. Dan itu buat saya kami biasa saja, belum putus kok. Belum putus itu dinamika seperti itu saya nikmati biasa saja. Saya kader partai. Tapi presiden bukan. Gubernur bukan. Itulah melayani. Oke ya. Jadi kita bisa membedakan ketika kita sudah berada di jabatan, apa yang kita lakukan. Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu. Dan agar kamu, Noval, bisa mengetahui, kamu akan saya kirimi 2 buku saya. Mungkin buku itu cukup bisa menjelaskan keraguanmu, agar kelak nanti kamu boleh menentukan pilihan dengan objektif. Siapa yang mau kamu pilih? Tidak harus Ganjar. Jangan tergesa-gesa milih Ganjar. Anda cek dulu, Anda pastikan dulu, Anda yakin nggak dengan saya? 2 buku itu akan menjelaskan apa yang kami kerjakan. Dan 1 buku itu judulnya Hitam Putih Ganjar. Hitam putih, nggak pernah abu-abu. Itu yang mungkin kamu akan melihat nanti apa keputusan-keputusan penting ketika kita harus berada pada jabatan publik. Mudah-mudahan menjelaskan. Saya minta ada staf saya di sini. Oh ya, mintain Noval, ya Stella juga dong. Akan saya kirimi buku saya. Stella tadi ya dari kriminologi bicara soal bagaimana dengan anak-anak muda yang sekarang ini banyak sekali masuk ke dalam sistem ekonomi yang sifatnya gigs atau prekariat yang tidak terlalu pasti. Oh, tidak jaminannya. pasti. Ekonomi ya? Ekonomi, ya. Baik. Siapa Stella? Stella. Stella, kamu orang yang takut juga Stella? Kamu termasuk takut menghadapi situasi ini? Iya takut Pak. Oh tidak takut? Takut Pak. Takut? Iya. Kenapa takut? Karena Kenapa saya takut? sudah melihat sepupu saya mengalaminya sendiri gitu. Gimana? Sorry, gimana? Karena saya sudah melihat sepupu saya mengalaminya sendiri gitu. Menjadi Mengalami generasi sandwich. Iya. Oke, makasih. Jadi kamu takut ya? Iya, salah satu bentuk kekhawatiran saya saja. Oke, satu lagi, Bung. Raffi sebelah mana? Siapa? Oke. Silakan. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar.
Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Nggak Ya, apa-apa, tadi asik kok. intinya saja ya Pak. Apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. saja, terima kasih. Novel, Naufal Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa. Pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Kalau itu kemudian tanah akan diberikan, katakan kalau sekarang yang rame di Rempang yang kemarin ya, rame sekali. Bagaimana sih caranya? Itu tanahnya siapa? Dulu, ketika kebijakan pemerintah akan dilakukan dan kemudian pekerjaan mesti dilaksanakan, pokoknya iya aja deh. Ini tanahnya nggak ada sertifikatnya. Hei, di mana sertifikat yang sudah beres? Belum. Program sertifikasi kan baru jalan pemerintahan sekarang saja. Mitigasi itulah yang kemudian penting untuk mencegah. Sehingga saya sampaikan kepada Menteri PU, Mbak yang paling banyak nih, atau Menteri Perdagangan, Investasi, Penanaman Modal saya sampaikan. Coba Anda rekrut karyawan yang tidak semuanya insinyur. Mohon maaf kalau ada yang insinyur. Tolonglah antropolog, tolonglah sosiolog, tolonglah psikolog, agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan lebih dulu. Dan kadang-kadang pemerintah nggak mau. Capek menjelaskan, udahlah pakai undang-undang pengadaan tanah aja. Makanya ceklek. Begitu nggak mau, hukumnya berjalan. Begitu hukum berjalan, tampilannya adalah kekerasan. Itu yang terjadi. Maka adalah bagaimana konflik itu muncul. Hari ini sebenarnya tracknya sudah menuju. Ada tim untuk menangani mafia tanah. Terus kemudian ada pelaporan yang makin terbuka. Alat ini sekarang bisa dipakai dengan medsosnya untuk membuka apapun, bahkan bukan transparan lagi sekarang. Telanjang sekarang. Maka kalau kemudian mitigasi itu bisa dilakukan, sebenarnya mencegah jauh lebih baik. Bahwa nanti ada konflik dan sebagainya, maka istilah kompensasi tadi yang disampaikan adalah proses ganti untung, tidak lagi rugi. Dari beberapa pengalaman yang pernah saya handle, setidaknya 4 masalah yang ada di Jawa Tengah, 1, ternyata pendekatan ini penting. Kawan-kawan aktivis, ilmuwan sosiolog, antropolog yang menjelaskan karakter di desa itu cukup bisa memberikan. Atau Thomas Toga, tokoh masyarakat, tokoh agama yang jauh dia sangat bisa dipercaya. Uniqueness ini seringkali tidak dilihat oleh pemerintah, seolah-olah semua bisa menyelesaikan lewat pintu depan. Gak sesuai, sikat bleh, gak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pak Dekan, terima kasih beserta seluruh keluarga besar FISIP UI yang mengundang saya. Yang pertama saya mau minta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu. Dan tuduhan itu keliru ternyata.
karena saya baru bisa datang pada hari ini, jadi saya minta maaf dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya di mana saya pernah menimba ilmu di sini. Terima kasih. Seluruh staf pengajar, guru besar yang hari ini hadir, terima kasih. Teman-teman mahasiswa yang beberapa hari ini sudah mulai menikmati kuliah di UI, rasakan nikmatnya. Anda akan mengalami proses yang menarik dengan guru-guru dosen yang nyebelin, yang pasti sering kasih tugas, dan Anda tahu nilainya pelit. Foto itu otentik. Saya pernah kuliah di sini. Tapi ketahuilah gara-gara dosen yang nyebelin, sering kasih tugas, dan pelit, saya bisa berdiri di sini karena mereka. Saya digebukin oleh teman sendiri. Dan itu buat saya, kami biasa saja. Belum putus kok. Belum putus itu dinamika seperti itu saya nikmati biasa saja. Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani. Oke ya, jadi kita bisa membedakan ketika kita sudah berada di jabatan, apa yang kita lakukan. Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu. Dan agar kamu, Noval, bisa mengetahui, kamu akan saya kirimi 2 buku saya. Mungkin buku itu cukup bisa menjelaskan keraguanmu, agar kelak nanti kamu boleh menentukan pilihan dengan objektif. Siapa yang mau kamu pilih? Tidak harus Ganjar. Jangan tergesa-gesa milih Ganjar. Anda cek dulu, Anda pastikan dulu, Anda yakin nggak dengan saya? 2 buku itu akan menjelaskan apa yang kami kerjakan. Dan 1 buku itu judulnya Hitam Putih Ganjar. Hitam putih, nggak pernah abu-abu. Itu yang mungkin kamu akan melihat nanti apa keputusan-keputusan penting ketika kita harus berada pada jabatan publik. Mudah-mudahan menjelaskan. Saya minta ada staf saya di sini. Oh ya, mintain Noval, ya Stella juga dong. Akan saya kirimi buku saya. Stella tadi ya dari kriminologi bicara soal bagaimana dengan anak-anak muda yang sekarang ini banyak sekali masuk ke dalam sistem ekonomi yang sifatnya gigs atau prekariat yang tidak terlalu pasti. Oh, tidak pasti. Ya. Ekonomi ya? Ekonomi, ya. Baik. Siapa Stella? Stella. Stella, kamu orang yang takut juga Stella? Kamu termasuk takut menghadapi situasi ini? Iya takut Pak. Oh tidak takut? Takut Pak. Takut? Iya. Kenapa takut? Karena Kenapa saya takut? sudah melihat sepupu saya mengalaminya sendiri gitu. Gimana? Sorry, gimana? Karena saya sudah melihat sepupu saya mengalaminya sendiri gitu. Jadi Mengalami generasi sandwich. Iya. Oke, makasih. Jadi kamu takut ya? Iya, salah satu bentuk kekhawatiran saya saja. Oke, satu lagi, Bung. Grafis sebelah mana? Siapa? Oke. Silakan. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai,
Jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Ya, tadi intinya saja ya Pak. Apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. aja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa, pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Kalau itu kemudian tanah akan diberikan, katakan kalau sekarang yang rame di Rempang yang kemarin ya, rame sekali. Bagaimana sih caranya? Itu tanahnya siapa? Dulu, ketika kebijakan pemerintah akan dilakukan dan kemudian pekerjaan mesti dilaksanakan, pokoknya iya aja deh. Ini tanahnya nggak ada sertifikatnya. Di mana sertifikat yang sudah beres? Belum. Program sertifikasi kan baru jalan pemerintahan sekarang saja. Mitigasi itulah yang kemudian penting untuk mencegah. Sehingga saya sampaikan kepada Menteri PU, Mbak yang paling banyak ini, atau Menteri Perdagangan, Investasi, Penanaman Modal saya sampaikan. Coba Anda rekrut karyawan yang tidak semuanya insinyur. Mohon maaf kalau ada yang insinyur. Tolonglah antropolog, tolonglah sosiolog, tolonglah psikolog, agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan lebih dulu. Dan kadang-kadang pemerintah nggak mau. Capek menjelaskan, udahlah pakai undang-undang pengadaan tanah aja. Makanya ceklek. Begitu nggak mau, hukumnya berjalan. Begitu hukum berjalan, tampilannya adalah kekerasan. Itu yang terjadi. Maka adalah bagaimana konflik itu muncul. Hari ini sebenarnya tracknya sudah menuju. Ada tim untuk menangani mafia tanah. Terus kemudian ada pelaporan yang makin terbuka. Alat ini sekarang bisa dipakai dengan medsosnya untuk membuka apapun, bahkan bukan transparan lagi sekarang. Telanjang sekarang. Maka kalau kemudian mitigasi itu bisa dilakukan, sebenarnya mencegah jauh lebih baik. Bahwa nanti ada konflik dan sebagainya, maka istilah kompensasi tadi yang disampaikan adalah proses ganti untung, tidak lagi rugi. Dari beberapa pengalaman yang pernah saya handle, setidaknya 4 masalah yang ada di Jawa Tengah, 1, ternyata pendekatan ini penting. Kawan-kawan aktivis, ilmuwan sosiolog,
antropolog yang menjelaskan karakter di desa itu cukup bisa memberikan. Atau Thomas Toga, tokoh masyarakat, tokoh agama yang jauh dia sangat bisa dipercaya. Uniqueness ini seringkali tidak dilihat oleh pemerintah, seolah-olah semua bisa menyelesaikan lewat pintu depan. Gak sesuai, sikat bleh. Gak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pak Dekan, terima kasih beserta seluruh keluarga besar FISIP UI yang mengundang saya. Yang pertama saya mau minta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu. Dan tuduhan itu keliru ternyata. Karena saya baru bisa datang pada hari ini, jadi saya minta maaf. Dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya, di mana saya pernah menimba ilmu di sini. Terima kasih. Seluruh staf pengajar, guru besar yang hari ini hadir, terima kasih. Teman-teman mahasiswa yang beberapa hari ini sudah mulai menikmati kuliah di UI, rasakan nikmatnya. Anda akan mengalami proses yang menarik dengan guru-guru dosen yang nyebelin, yang pasti sering kasih tugas, dan Anda tahu nilainya pelit. Foto itu otentik. Saya pernah kuliah di sini. Tapi ketahuilah, gara-gara dosen yang nyebelin, sering kasih tugas, dan pelit, saya bisa berdiri di sini karena mereka. Saya digebukin oleh teman sendiri. Dan itu buat saya, kami biasa saja. Belum putus kok. Belum putus itu dinamika seperti itu saya nikmati biasa saja. Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani. Oke ya, jadi kita bisa membedakan ketika kita sudah berada di jabatan, apa yang kita lakukan. Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu. Dan agar kamu, Noval, bisa mengetahui, kamu akan saya kirimi 2 buku saya. Mungkin buku itu cukup bisa menjelaskan keraguanmu, agar kelak nanti kamu boleh menentukan pilihan dengan objektif. Siapa yang mau kamu pilih? Tidak harus Ganjar. Jangan tergesa-gesa milih Ganjar. Anda cek dulu, Anda pastikan dulu, Anda yakin nggak dengan saya? 2 buku itu akan menjelaskan apa yang kami kerjakan. Dan 1 buku itu judulnya Hitam Putih Ganjar. Hitam putih, nggak pernah abu-abu. Itu yang mungkin kamu akan melihat nanti apa keputusan-keputusan penting ketika kita harus berada pada jabatan publik. Mudah-mudahan menjelaskan. Saya minta ada staf saya di sini. Oh ya, mintain Noval, ya Stella juga dong. Akan saya kirimi buku saya. Stella tadi ya dari kriminologi bicara soal bagaimana dengan anak-anak muda yang sekarang ini banyak sekali masuk ke dalam sistem ekonomi yang sifatnya gigs atau prekariat yang tidak terlalu pasti. Oh, tidak pasti. Ya, Ekonomi ya? ekonomi, ya. Baik. Siapa Stella? Stella. Stella, kamu orang yang takut juga, Stella? Kamu termasuk takut menghadapi situasi ini? Iya takut, Pak. Oh, tidak takut? Takut, Pak. Takut? Iya. Kenapa takut? Karena Kenapa saya takut? sudah melihat sepupu saya mengalaminya sendiri gitu. Gimana? Sorry, gimana? Karena saya sudah melihat sepupu saya mengalaminya sendiri gitu. Jadi Mengalami generasi sandwich. Iya. Oke, makasih. Jadi kamu takut ya? Iya, salah satu bentuk kekhawatiran saya saja.
Oke, satu lagi, Bung.